Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara ya kan. Kita itu bertemu lagi ya setelah liburan hari raya yang cukup panjang ya. Dan eh, cukup menyita waktu kita, perhatian kita kan untuk sedikit kurang perhatian perkuliahan ya kan. Nah, sekarang kita normal lagi ya, perhatian ke perkuliahan ya. Saudara-saudara, kita lanjutkan ya itu materi kita mengenai itu teori informasi ini ya, bahwasanya itu dunia kita, dunia IT ini ya kan pasti gitu kan mengurusi yang namanya informasi ya. Informasi itu adalah menu utama pekerjaan kita ya. Bagaimana informasi itu dikirimkan ya, bagaimana cara mengirimnya gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita mengolah informasi, mengolah data menjadi informasi ya. Bagaimana informasi itu disimpan, bagaimana informasi itu dioptimalkan ya kan. Nah, itulah pekerjaan kita sebagai itu orang-orang yang bekerja di bidang ilmu IT ya kan, agar betul-betul memahami gitu kan bahwa informasi itu adalah sangat powerful dan sangat berguna ya. Jadi pekerjaan kita saudara-saudara ya kan, bagian yang paling utama adalah ya kan mengolah informasi ini ya, merupakan eh, suatu pekerjaan ya kan, mengolah data yang tidak kelihatan ya, barangnya tidak kelihatan. Barangnya tidak kelihatan tapi wujudnya nyata. Nah, gimana ya caranya menjelaskan ya? Itu barangnya nggak kelihatan tapi dampaknya dan wujudnya nyata ya. Jadi seperti saya melihat video Anda ini gitu kan. Video Anda ini kan bisa dikatakan ya kan itu di depan saya kan tidak ada ya, tapi ada Anda. Nah, itulah informasi ya. Jadi video Anda ini adalah yang itu gambar-gambar Anda ini yang tampil depan saya di dalam screen itu laptop saya ini merupakan itu representasi representasi daripada wujud nyata Anda di tempatnya masing-masing ya. Misalkan ya kan Hendro ini kan saya nggak tahu apakah Hendro ini ada di kamar, apakah lagi mandi di sumur gitu kan, lagi berenang di sungai, saya nggak tahu, yang cuma muncul gambarnya saja. Kalaupun toh muncul gambar videonya real time, itu juga saya tidak pasti apakah Hendro ini sedang ngapain saja, saya nggak tahu ya. Jadi ini adalah salah satu ciri khas daripada dunia informasi, saudara-saudara. Pesan yang ada di depan kita ini ya kan, adalah representasi daripada suatu keberadaan wujud nyata atau physical entity seperti itu ya. Karena itulah informasi ini harus kita pahami gitu kan sebagai representasi ya kan, suatu data ya kan yang telah diolah, diatur dan distrukturkan ya, distrukturisasikan ya kan, memiliki suatu makna ya melalui interpretasi ya kan, sehingga nanti itu menghasilkan suatu pengetahuan, ide atau gagasan seperti itu ya. Jadi informasi ini saudara-saudara itu adalah data yang sudah diolah ya, kumpulan data yang sudah diolah ya, menjadi itu sudah diolah, sudah diorganisasi, sudah distrukturkan ya kan, kemudian ditafsirkan ya menjadi suatu makna, menjadi suatu itu pengetahuan ya. Jadi itu hierarkinya, tingkatannya kan, data dikumpulkan, diolah menjadi informasi. Informasi diolah menjadi pengetahuan ya. Nah, pengetahuan ini gitu kan saudara-saudara ya, dalam arti adalah sudah memiliki yang namanya memiliki yang namanya derajat atau tingkat ya kan, kebenaran atau faktanya atau faktualnya ya kan, atau validitasnya. Jadi pengetahuan itu adalah ya kan, bisa kita katakan adalah informasi yang terkonfirmasi ya, informasi yang memiliki validitas ya, informasi yang memiliki fakta kebenaran ya. Jadi di atasnya informasi ini ada lagi knowledge, pengetahuan ya. Yang pengetahuan itu sudah pasti kan teruji melalui berbagai macam metode seperti itu. Saudara-saudara ya, tadi alurnya ya, dari data, informasi dan pengetahuan ya.
tiga area ini gitu kan adalah pekerjaan daripada orang-orang sistem informasi, ya kan, merancang suatu sistem, merancang algoritma bagaimana ya kan data itu bisa dikirimkan ya menjadi informasi ya atau di encode ya dienkripsi menjadi satu informasi. Kemudian data ini diolah ya menjadi informasi. Nah, itu satu pekerjaan sendiri. Kemudian informasi diolah menjadi pengetahuan, itu juga pekerjaan tersendiri ya. Jadi teori informasi ini domain pekerjaannya sangat sangat luas sekali sebetulnya ya dari kacamata ilmu kita sangat-sangat luas sekali gitu kan dan sangat lebar sekali ya atau juga sangat dalam sekali melibatkan berbagai macam disiplin ilmu ya. Di situ ada ilmu matematika, ada ilmu ada ilmu turunannya kan beserta matematika dan turunannya ya turunannya bahkan sampai ke ilmu juga elektronika sampai ke telekomunikasi sampai ke ilmu kita ini ya. Jadi kalau kita pilah-pilah saudara-saudara kan teori informasi ini sangat luas dan sangat powerful ya kalau betul-betul kita pahami. Karena itu saudara-saudara kan informasi ini harus kita pahami betul ya. Informasi ini gitu kan sebagai ya kalau menurut Waters ya kan Waters kan dalam bukunya kan tahun 92 kan informasi itu adalah data yang sudah di-assign dengan konteksnya ya. Data yang sudah di-assign dengan konteksnya. Jadi contoh gitu kan gambar Anda ini depan saya saudara-saudara itu sesuai nggak dengan konteksnya? Konteks Anda ya. Nah, itu berarti belum ya ini belum informasi. Jadi saya melihat foto Anda di screen YouTube saya, di screen Zoom saya ini gitu kan, itu belum menunjukkan informasi, itu baru data, ya. Mukijo ini nggak ada fotonya, ya misalkan ya, nggak ada fotonya. Kenapa? Karena Mukijo ini gitu kan menampilkan profil gelap, ya. Profil saya nggak tahu, ya. Datanya Mukijo, ya kan hanya gelap, ya kan. Mukijo lagi ngapain? Saya tidak tahu. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah filosofi daripada suatu itu kita memahami antara perbedaan antara data dengan informasi. Data ini saudara-saudara bebas ya. Data itu boleh apa saja. Data itu boleh data numerik, boleh data image ya, boleh data kuantitatif, boleh kualitatif, boleh apa saja data ya. Karena data itu bebas. Data itu kita dapatkan secara bebas ya. Karena itu kan dalam prinsip entropi kemarin yang kita pelajari itu kan ya. Entropi itu adalah ya bisa kita gambarkan sebagai kekayaan ya atau ketidakpastian ya atau kekacauan berbagai macam data. Ya, data ini mau kita olah menjadi informasi, ya, menjadi informasi itu tentu ya kan harus kita ketahui ya validitasnya, kebenarannya ya. Supaya itu dekat dengan kebenarannya ya. Saya katakan dekat ya. Ya, dekat karena informasi itu nanti pada hakikatnya harus diukur menjadi suatu kebenaran. Kalau jadi benar, dia menjadi pengetahuan, ya menjadi knowledge ya. Kalau salah Pak jadi apa? Ya salah menjadi suatu referensi juga ya, tapi bukan pengetahuan ya, jadi referensi. Jadi referensi untuk bisa kita olah lagi seperti itu. Nah, saudara-saudara, seperti kita ketahui bersama gitu kan bahwasanya ya kan informasi ini ya kan bisa kita wujudkan nanti itu menjadi suatu pengetahuan yang bermanfaat, yang berguna, ya kan, menjadi suatu pengetahuan yang nanti bermanfaat bagi umat manusia seperti itu, ya. Nah, informasi ini, saudara-saudara, ya kan, ibaratnya adalah ilmu pengetahuan yang belum teruji kebenarannya, ya. Jadi tugas kita ini, gitu kan, tugas kita ini hanya di level information dulu, ya. Data became information, ya. Data became information ini, ya kan, ya. Data became menjadi informasi ini itu sudah pekerjaan yang sudah sangat sulit sekali, ya, dan banyak sekali, ya. Belum lagi information menjadi pengetahuan itu lebih sulit lagi, ya, lebih sulit lagi. Tapi kita fokuskan dulu pekerjaan kita ya, mata kuliah kita ini gitu kan, mengolah data ya menjadi informasi dulu. Ya, sepakat ya, saudara-saudara? Halo, ya. Nah, saudara-saudara, di dalam bukunya itu dalam bukunya itu David ya, Hertz ya dan juga
Albert Rubinstein ya kan tahun 2014 ya kan, dan juga apa itu Fulbright ya. Ada berbagai macam jenis informasi ya. Ada berbagai jenis informasi gitu kan, yang itu sumbernya dari berbagai macam data ya. Ada conceptual information ya, konseptual ya, kerangka kerangka ya, kerangka informasi, masih kerangka ya, kerangka informasi. Ada empirical information ya kan. Empirical information ini adalah mulai dekat dengan fakta ya, dekat dengan fakta. Ada procedural information ya, procedural information ini gitu kan, langkah-langkah ya, langkah-langkah itu dari identifikasi suatu data ya. Ada stimulatory information ya, ada juga policy information, ada directive information ya. Ada berapa ini berarti? Ada 6 ya, ada 6 jenis informasi ya. Conceptual information ini saudara-saudara ya kan, adalah informasi yang berkaitan dengan data teoritik ya, atau gagasan teoritis ya, gagasan teoritis ya kan, prinsipal ya kan, atau konsep ya kan, yang bisa kita katakan sebagai abstrak ya, masih abstrak ya. Sebagai contoh gitu kan, saya melihat itu foto Anda di sini gitu ya, foto-fotonya Anda ya, Pak Mugijo ya. Pak Mugijo mana ini Pak Mugijo? Pak Mugijo. Ya Pak, Nah, Pak Mugijo. Di mana Pak rumahnya? saya Domisili. di Banyuwangi Pak. Masya Allah, Banyuwangi. Iya, Jawa Waduh, Timur. saya mau ke sana kemarin, Banyuwangi. Ya, Oh ya Pak. iya. Saya mau penasaran dengan wilayah timur karena belum pernah saya eksplorasi. Insya Allah nanti saya ke sana. Iya, Iya, silakan mampir Pak. iya, iya, Atau kontak. iya, iya. Pak Mugijo di daerah mana? Eh, Kecamatan Songgon Pak. Songgon. Oh, alah. Ya. Teman-teman saya waktu S1 dari Banyuwangi itu pintar-pintar semua itu. Hebat-hebat semua ya dari Banyuwangi. Dari SMA 2 ya Banyuwangi yang terkenal dia. Saya sebenarnya pendatang sih Pak di sini Oh, juga. pendatang ya. Saya Oh, iya, iya, iya. Iya. aslinya Jogja. Oh, Jogja. Oh, alah. Iya. Iya, iya. Iya. Bisa bahasa Osing? Tidak bisa Pak, sulit. Iya, iya, iya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi Ya Pak. konseptual information ini saudara-saudara itu adalah hasil daripada pengolahan data ya. Jadi informasi ini kita sepakati ya, merupakan hasil pengolahan data ya, sampai diformulasi. Jadi ada satu pengolahan pengolahan data. Data itu nanti menjadi formulasi, menjadi satu prinsip ya, formulasi atau perumusan ya, itu namanya conceptual information. Contohnya apa? Contohnya kan, contohnya adalah ChatGPT. ChatGPT itu kan kalau kita tanya kan, sebutkan teori teori tentang Newton. Ya, teori tentang Newton itu kan dia membuat resume dari berbagai sumber, ya kan, berbagai sumber. Artinya apa? Ya kan, ChatGPT itu kan nggak ngerti tentang teori Newton. Teori Newton ya, teori Anda tahu ya teori Newton ya. Ya. Tapi dia membuat suatu konsepsi. Ya, konsepsi mengenai teori Newton. Nah, itu adalah contoh gitu kan, suatu sistem yang berhasil mengolah data-data menjadi conceptual information seperti itu ya. Jadi conceptual information ini saudara-saudara ya kan, melakukan identifikasi gitu kan, suatu konsep ya, suatu konsep untuk dibandingkan satu sama lain ya, dibandingkan satu sama lain sehingga dia mendapatkan suatu suatu itu benang merah ya, suatu benang merah ya kan, yang sama antara data-data satu dengan yang lain menjadi suatu rumusan atau formulasi. Nah, itulah yang disebut sebagai conceptual information ya. Apakah itu benar nanti hasilnya belum tentu ya, karena seperti kita ketahui saudara, informasi ini belum teruji kebenarannya. Kalau sudah teruji kebenarannya dia di level knowledge ya. Nah, knowledge itu bagi-bagi, knowledge itu dibagi-bagi lagi ya kan. Ada tacit knowledge ya. Ada gitu kan, betul experience knowledge ya, macam-macam dibagi lagi ya. Nah, tugas kita ini di sini dulu ya. Tugas kita ini mengolah data menjadi informasi dulu. Seperti itu ya. Sebagai contoh gitu kan, saya tanya Pak Mugijo, Pak, jaraknya Jakarta dengan Banyuwangi berapa kilo? Mungkin sekitar 1000 kilometer ya Pak. Nah, itu data, ya data. Artinya gitu kan, kalau itu jadi informasi bagaimana? Jarak Jakarta Banyuwangi 1000 kilo. Supaya jadi informasi bagaimana? Nah,
Supaya jadi informasi, berarti kan apa? Kalau saya naik pesawat berapa jam gitu kan? Kalau saya jalan jalan darat berapa jam? Nah, itulah informasi. Ya kan? Kalau Google Maps gitu kan, Google Maps itu kan dari jarak dulu nih. Ya, jarak dan lokasi sudah diketahui, begitu langsung itu kan datanya ya. Data spasial ya. Data spasial satelit ya. Jakarta Banyuwangi. Sekian kilo Pak Ucu ya. Sekian kilo ini mau kita jadikan informasi. Apa sih informasinya? Orang itu mau ke Banyuwangi gitu kan? Ya. Supaya bisa Banyuwangi apa saja moda-moda transportasinya. Ada darat, laut, udara. Gitu kan? Nah, langsung muncul itu atau jalan kaki. Nah, itu muncul. Itulah informasi. Kalau di Google Map, teman-teman sering ya pakai Google Map ya. Sering, Pernah Pak. pakai Google Map, pakai Google Map, jangan sampai nggak pernah ini. Nah, 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 itu kan dimunculkan kalau naik pesawat sekian jam, gitu kan? Kalau naik kapal sekian jam, kalau jalan darat sekian jam. Itu informasi, ya. Apakah informasi itu benar? Belum tentu. Sehingga kalau orang itu kecewa menggunakan Google, ya menggunakan Google Maps ya kan itu salah, ya. Karena Google Maps itu tidak menghasilkan knowledge, pengetahuan, tapi menghasilkan informasi. Pak, saya mau nguji, Pak. Google Map benar nggak? Informasi Google Map itu ya. Bahwa saya dari Banyuwangi itu perjalanannya 7 jam. Ya, 7 jam naik pesawat. Ya, misalkan aja ya. Nah, ini harus diuji. Berapa kali ngujinya? Ya, maka kita harus menggunakan ilmu statistik. Ya, di sini menguji minimal ya 30 kali. 30 kali pergi ke Banyuwangi, Pak Mugijo. Ya, ya kan? Akhirnya kita dapat datanya. Oh, alah, ternyata naik pesawat ini gitu kan. Betul dengan asumsi sekian 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 gitu kan. Itu yang betul adalah 7,5 jam. Mana datanya? Ini Pak, datanya. Bagaimana pengujiannya? Ini Pak, metode pengujiannya. Bagaimana analisnya? Ini Pak. Nah, itulah menjadi pengetahuan bahwa sebetulnya kalau kita mau ke Banyuwangi gitu kan, mengacu kepada referensi informasi dari Google Maps 7 jam kan, itu seharusnya 7,5 jam. Nah, itulah yang disebut sebagai pengetahuan, ya, informasi yang sudah teruji seperti itu, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Empirical information. Ya, empirical information ini adalah informasi yang berasal dari data-data ya, data-data pengamatan ya, eksperimen, percobaan atau pengalaman langsung, direct experience ya. Data-data dari pengamatan ya kan, dari pengamatan ya. Itu adalah empirical information. Sebagai contoh gitu kan, hari raya kemarin ya kan, semua orang ribut masalah penentuan Idul Fitri satu 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 Syawal ya. Nah, itu pasti ada dua aliran ya kan, aliran hisab sama aliran ru'yah ya. Yang hisab menghitung, yang ru'yah ya kan melihat, eksperimen, eksperimen. Nah, apakah dua-duanya ini salah? Dua-duanya sama benarnya ya. Setelah kita pelajari kan hanya cuma beda ini ya, beda kriteria gitu kan. Semua itu benar, ru'yah dan hisab itu benar, hanya beda kriteria gitu kan. Kalau hisab gitu kan, itu tidak menggunakan batas 3 derajat ya sebagai di kategori untuk bulan baru ya. Untuk bulan baru di awal bulan itu tidak 3 derajat. Tapi kalau ru'yah harus 3 derajat. Kenapa 3 derajat? Ya karena kan bulan itu mengelilingi bumi 360 derajat. 360 derajat dibagi 30, ketemu 12 derajat. Berarti satu hari gitu kan, bulan itu bergeser ya, bergeser mengelilingi bumi, busurnya itu harus 12 derajat. 12 derajat itu dibagi 12 jam. Berarti 1 jam harus 1 derajat. Nah, untuk penentuan bulan baru berarti minimal harus 3 derajat. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu contoh gitu kan daripada empirical information ya, data-data yang diolah oleh kita ya kan, dari data-data pengalaman, pengamatan, eksperimen ya secara langsung ya, yang itu dituangkan menjadi suatu data, data nanti diolah menjadi informasi. Itulah yang disebut sebagai empirical information ya. Data-data ini saudara-saudara kan itu banyak sekali gitu kan, data-data yang misalkan data nanti menjadi data pakar ya. Data pakar itu contoh gitu kan, datanya dokter ya. Dokter itu setiap dia merawat pasiennya ditulis ya, pasien ini
pasien ini gejalanya ini, penyakitnya kemungkinan ini ditulis semua gitu kan. Dokter itu makanya nggak boleh nggak nulis, ya. Setiap pasien itu punya riwayat, harus ditulis, ya. Kalau nggak ditulis itu berbahaya bagi dokternya, ya. Kalau ada apa-apa gitu kan dokternya disalahkan, ya. Nah, seperti Anda juga ya kan, ibaratnya punya logbook, ya, punya buku catatan, ya, buku catatan dalam memaintain suatu sistem, ya. Jadi logbook ini kan yang merecord suatu kejadian, merecord suatu proses, ya kan, ini dicatat kan akhirnya nanti ini menjadi data untuk knowledge, ya, untuk knowledge karena berasal dari observasi, eksperimen dan pengalaman secara langsung seperti itu, ya. Kemudian procedural information, ya, procedural information ini adalah, ya kan, informasi yang berasal dari data-data instruction, arahan dan step, ya, direction, ya kan. Akhirnya itu data-data ini diolah menjadi suatu prosedur, ya, menjadi prosedur ya kan yang itu menyangkut banyak hal gitu kan. Bisa jadi menyangkut itu industri, menyangkut kesehatan, menyangkut manufacturing, menyangkut satu proses pengolahan itu di dalam industri, ya, industri proses, ya kan. Itu semuanya sama. Akhirnya menjadi suatu pengetahuan. Contoh gitu kan, industri tempe. Ya, kita kan pasti suka tempe, ya. Tempe itu kan kalau diuraikan menjadi suatu data, itu kan tahapnya kan hampir semua sama, ya. Dili mentah, dicuci macam-macam sampai fermentasi, ya. Ini saudara-saudara, data-data ini saudara-saudara kalau diolah akhirnya ketemu benang merahnya, langkah-langkahnya hampir sama. Nah, langkah-langkah yang hampir sama ini yang merupakan resume dari data pengolahan tempe, ya, itu akhirnya menjadi prosedur atau menjadi SOP secara formal seperti itu, ya. Jadi procedural information ini saudara-saudara kan, procedural information ini gitu kan merupakan hasil, ya kan, identifikasi dari data-data yang bersifat instruktif langkah per langkah, ya kan, atau step per step, ya kan, atau juga sampai ke proses seperti itu, ya, proses dari input ke output seperti itu, ya. Kemudian stimulatory information, ya. Jadi stimulatory information ini adalah agak cenderung kualitatif. Kalau tadi ya 1 sampai 3 itu kuantitatif. Datanya itu terukur semua, ya. Datanya itu by fact, ya. Ada data faktanya, terukur, ya. Kalau stimulator information ini, nah ini sudah mulai kualitatif, ya, kualitatif, ya. Artinya apa? Stimulatory, ya. Perangsangan, ya, stimulate, ya, merangsang, ya. Jadi ini adalah suatu data yang bersifat kualitatif, ya, tidak bisa kita ukur, kan, tapi juga bisa kita ukur, ya, tidak bisa diukur, tidak terukur tapi bisa diukur, ya. Sebagai contoh gitu kan, data-data seperti ini adalah data-data yang sifatnya adalah provokasi, ya, provokasi, ya, berfungsi untuk mendorong atau menciptakan respon dari penerima informasi atau data itu, ya. Jadi contohnya adalah reaksi orang, ya, reaksi orang, ya, kemudian tingkat emosional orang, ya, kemudian tingkat ketertarikan orang, ya, sampai kepada orang itu mengikuti informasi itu. Itu adalah contoh-contoh stimulator information, ya. Sebagai contoh adalah iklan, ya. Iklan itu kan itu contoh daripada stimulator information, ya. Orang menyebarkan iklan, ya kan, datanya muncul datanya adalah jumlah orang yang melihat, viewer, ya. Kalau kita lihat di YouTube, ya, viewernya berapa yang berinteraksi, ya, bagaimana respon orang. Nah, itulah, ya kan, itu adalah data-data yang bersifat stimulatori, ya, yang nanti akan kita olah menjadi informasi gitu kan, tentang macam-macam, ya kan, tentang ketertarikan, tentang sentimen, ya, tentang apa itu, tentang tingkat emosionalnya, ya, tentang dampaknya gitu kan, macam-macam, ya. Sehingga data-data tadi itu bisa kita pilah-pilah menjadi informasi-informasi yang mungkin gitu kan sesuai dengan yang diharapkan, ya, seperti itu. Saya lanjutkan, ya kan, betul, policy information, ya, ini peraturan, ya, betul, peraturan-peraturan di suatu organisasi gitu kan, yang itu, ya kan, kalau seperti ini saudara-saudara kan, ini sebetulnya relatif nggak ada perubahan karena policy, ya, misalkan gitu kan, Undang-Undang Republik Indonesia, nah udah pasti itu kan, itu data dan informasinya sama, ya, data dan informasi sama, Undang-Undang Republik Indonesia, ya kan nggak boleh berubah.
ya. Data dan karena sifatnya adalah policy kebijakan. Jadi data ini adalah data kualitatif ya yang relatif tidak boleh berubah satu sama lain ya. Karena itu adalah undang-undang peraturan ya. Jadi kalau datanya mana? Ya, datanya peraturan. Informasinya mana? Ya jadi peraturan. Ya seperti itu ya. Policy information ini nggak terlalu sulit ya. Karena itu sifatnya adalah rigid ya, rigid information ya. Tidak ada perubahan dari data maupun ke informasi ya. Seperti itu. Nah, yang berubah adalah implementasi menjadi satu kebijakan. Nah, itu baru baru informasi ya. Misalkan gitu kan peraturan tentang lalu lintas. Ya, datanya peraturan lalu lintas. Kemudian apa contoh kebijakannya gitu kan. Contoh kebijakannya adalah penerapan one way dari Jakarta ke Jawa Timur. Ya, one way ini kan melanggar peraturan. Melanggar peraturan di jalan tol berarti dipakai oleh eh, dipakai dua arah dari Jakarta. Ini kan melanggar peraturan. Nah, itulah kebijakan ya. Jadi kebijakan ini saudara-saudara bisa menjadi informasi ya. Informasi kan untuk digunakan sebagai feedback ya kan, mengukur efektivitas suatu peraturan atau juga mungkin kebijakan itu sendiri seperti itu ya. Descriptive information ya, descriptive information ini gitu kan juga sama ya. Descriptive information ini gitu kan kualitatif ya. Ada suatu gambar, image ya kan. Image ini kan Anda suka motret-motret ya, suka motret apalagi di Banyuwangi, Pak Mugijo ya. Banyak wisatanya Pak Mugijo Banyuwangi ya. Banyak, Pak. Oh, aduh, saya kepingin ke sana itu ya. Nah, Oke. gambar wisata di sana ini gitu kan, itu di Banyuwangi gitu kan. Itu kan bisa kita katakan menceritakan keindahan yang unlimited. Ya, misalkan Pantai Baluran. Ada Pantai Baluran ya? Saya cuma pernah dengar aja itu ya. Eh, Baluran itu taman nasionalnya, Pak. Di Oh, dalamnya ada Taman Nasional pantai ya? namanya Pantai Iya, Palma, iya. Pak. Iya, iya. Saya pikir pantai itu Baluran ya. Gitu ya. Baluran ya, Baluran itu masih indah, bagus ya, terawat dengan baik gitu kan. Tapi itu foto ya. Foto saja dan video. Bagaimana foto dan video ini menjadi suatu information, text information ya. Text information yang tujuannya adalah menciptakan impresi gitu kan. Maka ini adalah harus ada yang namanya suatu skema gitu kan, descriptive information ya. Data-data, image, video ya, itu harus bisa mengcultivate ya, mengolah ya. Mengolah data-data ini menjadi suatu informasi kualitatif ya. Fotonya Baluran itu menjadi suatu deskripsi bahwa di sana Pak Ucu gitu kan di sana itu ada itu daerah gitu kan namanya adalah apa gitu ya, hutannya masih hijau kan, kemudian apa itu sangat sejuk udaranya, suhunya sekian, kelembapannya sekian gitu kan. Nah itu kan itu yang saya sebutkan tadi deskriptif kan kuantitatif ya. Bagaimana nanti kita bisa menciptakan sistem yang bisa membuat informasi dari data image ya, data image ya yang bersifat kualitatif menjadi informasi yang deskriptif, terukur, kuantitatif. Ya. Nah, sampai saat ini belum ada ini ya. AI ini belum mampu di sini ya. AI kita ini belum mampu. Ya ada yang Pak itu kan ada Pak web yang mendeskripsikan suatu gambar itu manusia bukan AI, bukan artificial intelligence ya. Itu kan artificial intelligence kan buatan ya, sistem buatan. Tapi kalau foto dideskripsikan oleh penggunanya atau pembuatnya itu bukan AI ya, itu deskripsi by human seperti itu ya, seperti itu. Nah, ini saudara-saudara ya kan di level ini gitu kan. Ini memang sangat sulit ya, di level 6 ini sangat-sangat sulit kalau itu by AI ya. Karena ini membutuhkan apa itu? Membutuhkan web ya kan yang membutuhkan AI yang sangat cerdas sekali ya, dilatih berulang-ulang ya. Dikasih foto Banyuwangi, wah. Dikasih foto data satelit, dikasih foto data-data ya kan tentang estetika, keindahan. Dikasih foto-foto sehingga dia nanti bisa meresume ya. Meresume oh ternyata foto Baluran ini gitu kan itu sangat asri, sangat hijau, sangat nyaman untuk manusia, sangat nyaman untuk ini gitu kan. Ya, ya sangat nyaman-nyaman sekali gitu. Tapi nggak tahu kalau orang tinggal di situ cokot digigit nyamuk seharian bisa pulang gitu. itu satu contoh gitu kan. Itu ya AI yang
cerdas, ya, tapi juga belum objektif, ya. Jadi informasi yang disajikan itu harus sangat objektif mendekati faktanya, gitu kan, supaya tidak dikatakan hiperbola, ya, atau mengada-ngada, gitu seperti itu ya. Jadi tujuan kita adalah descriptive information ini, saudara-saudara, kalau ini berhasil, gitu kan, AI saat ini digunakan orang itu berhasil, dia semakin menunjukkan kebenarannya, ya. Kan sering itu ya, orang itu tertipu oleh sosial media gara-gara foto, betul nggak? Ya, fotonya bagus, ya kan, fotonya di daerah Jogja sana, Gua Pindul, ya, Gua Pindul itu kan, wah itu kayak tubing di Grand Canyon di Amerika sana, gitu kan. Begitu ke sana, gitu kan, ternyata gitu kan airnya coklat, gitu. Kenapa? Karena sudah ada 1.000 orang udah main di situ, ya. Nah itu salah satu contoh, gitu kan, descriptive information, gitu kan, yang belum bekerja di dalam sistem informasi kita ini, seperti itu, ya. Nah itu saudara-saudara ya kan, itu informasi tadi itu kan kalau sudah diolah, gitu kan, data mentah diolah menjadi informasi, informasi gitu kan diolah lagi menjadi betul fakta terukur valid, ya, fakta terukur teruji valid, ya, kebenarannya kan, maka informasi tadi menjadi knowledge, pengetahuan, ya, nomor satu, ya, menjadi pembuatan decision making, ya, menjadi pembuat keputusan, ya. Jadi ini informasi baru bisa kita olah membuat keputusan. Contohnya apa, Pak Mukijo, Mas Hendro? Apa contohnya? Apa contohnya? Ya, tolong diulang. Ya, kalau kita udah punya informasi, ya, informasi yang udah teruji, ya, udah valid, udah terukur, ya, kemudian kita bisa membuat keputusan. Nah, decision making. Nah, inilah nanti betul ilmu informasi ini berkembang kan sampai ke DSS, ya, decision support system, ya, seperti itu. Contohnya sederhana aja, gitu kan. Tadi kan saya sebutkan itu kan kita menggunakan Google Map, ya, Google Map. Kita kepingin tahu jarak Jakarta Banyuwangi. Tadi Pak Mugijo nyebutkan, ya kan, Google Map menyebutkan 1.000 km. 1.000 km, gitu kan. Kemudian muncul informasi dari Google, ya. Informasinya apa? Kalau by pesawat sekian jam, darat sekian jam, jalan kaki sekian jam, ya. Tapi apakah kita kan harus milih, ya. Kita harus milih. Kita harus milih, gitu kan. Mana yang mau kita ambil, ya. Nah, misalkan kita ambil pakai motor, ya, pakai motor Pak Mugijo dari Jakarta ke Banyuwangi. Motor, ya. Maka itu kita milih motor itu karena ada pertimbangan. Ya, pertimbangannya apa? Macam-macam. Decision making ini bukan hanya karena semata-mata informasi, ya. Ya karena itu karena betul efisiensi, ya, karena juga betul pertimbangan itu waktu yang dibutuhkan, gitu kan, fleksibilitas macam-macam. Nah, decision making ini saudara-saudara, dia bisa kita lakukan karena tidak hanya single information, ya, tapi multiple information. Multiple information, gitu kan, yang akhirnya kita olah lagi menjadi keputusan, ya. Jadi informasi satu tadi, gitu kan, dari Google Maps, gitu kan, sampai ke opsi-opsi, gitu kan, dari Jakarta Banyuwangi naik apa saja, butuh waktu berapa jam, kan, itu tidak cukup di situ, ya. Butuh informasi yang lain, informasi yang lain, kan, sehingga nanti kita bisa itu menghasilkan keputusan. Intinya adalah informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah informasi-informasi yang teruji, terukur, ya, dan terverifikasi, seperti itu, ya. 3, innovation, ya, menjadi inovasi, gitu kan. Inovasi ini contohnya apa? Contohnya kan, ya, contohnya adalah mengenai data-data paten, ya. Kita semua saat ini saudara-saudara, gitu kan, negara-negara yang hebat itu apa sih indikasi negara hebat itu? Indikasi negara hebat adalah risetnya berjalan, ya. Risetnya berjalan berarti apa? Produknya semakin banyak. Produk semakin banyak, semakin diminati oleh masyarakat, ya. Negara-negara yang berada di level seperti ini adalah negara-negara maju, gitu kan. Amerika, gitu kan, Jerman, gitu kan. Kenapa? Karena dia berhasil betul menciptakan sistem inovasi. Nah, zaman sekarang ini saudara-saudara, kita membuat inovasi ini dimudahkan. Kenapa? Karena semua inovasi itu dipatenkan. Dipatenkan, ya, nggak inovasi nggak dipatenkan, ya, kecuali tempe, ya, tempe itu tempe itu nggak dipatenkan. Pembuatan tempe, ya. Tapi kalau negara-negara maju saudara-saudara, kan, cara membuat chip, ya, cara membuat microprosesor, ya, cara membuat satu device, ya kan, itu semua dipatenkan, semua itu dipatenkan oleh penemu-penemunya,
ya, USB, ya, semua produk-produk industri itu semua sudah ada patennya. Mesin-mesin itu sudah ada patennya, ya. Sehingga apa? Sehingga orang itu mau membuat produk, ya kan? Itu kalau dia nggak punya database mengenai suatu paten, ya kan, dia nggak bisa mengajukan paten. Jadi misalkan Pak Mugijo gitu kan, Pak, saya mau membuat mesin penyabut kelapa, sudah ada, ya kan? Misalkan, gimana caranya? Kita temukan lagi inovasinya. Nah, untuk bisa buat inovasi ini kita harus butuh data, ya, data-data paten, data-data teknik, apa betul, betul mesin pencabut kelapa ya, apa itu kulit dan buah kelapa ya, seperti itu ya. Sehingga nanti kita bisa memunculkan peluang adanya celah, ya kan? Peluang atau celah adanya mengusulkan suatu inovasi terbaru cara mengolah suatu produk, ya, atau mengolah data atau mengolah suatu sistem, ya. Itulah gunanya kita memiliki namanya data yang diolah menjadi informasi, ya. Tentu adalah ini paten-paten, ya, teknisnya. Kolaborasi. Nah, kolaborasi otomatis kan kalau kita tahu gitu kan, betul, informasi kan, informasi dari apa itu pengembangan satu grup, satu kelompok kan mengenai kerjaan, kan, maka kita bisa melakukan kolaborasi karena adanya informasi, ya. Empowerment juga betul, pemberdayaan gitu kan. Ini juga sama kan. Data-data mengenai kinerja suatu sumber daya manusia, ya, di dalam satu instansi, ya. Jadi dalam satu instansi gitu kan, SDM gitu kan, di situ ada struktur organisasi kan, ada betul fungsi kerjanya masing-masing gitu kan. Nah, kita bisa mendapatkan datanya kan untuk melakukan pemberdayaan. Mana nih unit mana, ya kan, atau bagian mana yang tidak optimal, ya. Baik data kita bisa mendapatkan informasinya kan, oh ternyata kan mengacu pada indeks kinerja gitu kan, maka kita bisa membuat suatu betul analisis ya kan untuk melakukan pemberdayaan, ya. Economic growth ya otomatis ya, pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi secara luas ya otomatis ini kan karena data-data transaksi, ya, data-data transaksi, data-data pembelian penjualan ya kan itu bisa kita dapatkan real time selama 1 tahun ya annual, maka kita bisa menghitung namanya pertumbuhan ekonomi, ya. Data transaksi, data ekonomi, data ekspor, data impor, data perbankan ya jadi satu gitu kan, sehingga bisa kita compute menjadi economic growth. Nah, itu baru information, ya, seperti itu. Terakhir adalah personal development, ya. Ini berarti data kita sendiri, ya. Data-data kita sendiri gitu kan, perkembangan kita sendiri atau perkembangan secara personal, ya. Personal gitu kan. Apa saja data-datanya? Banyak sekali gitu kan. Data-data kerja kita, ya, data-data aktivitas kita, ya kan, data-data itu data-data kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah gitu kan. Nah, itu personal development, ya. Lebih banyak digunakan untuk data-data psikologis, ya. Data-data psikologis ya kan, data-data yang sifatnya itu terkait dengan personal, ya, seperti itu. Nah. Oke, saudara, ada pertanyaan? Silakan mengenai apa itu penjelasan kita hari ini. Silakan. Oke. Izin, Nah, Pak. silakan. Ya, izin bertanya sedikit Pak. Kebetulan ini sekarang sesinya tentang ini Pak, konsep dari informasi. Saya ingin tanya tentang ini perbedaan dari data dan informasi. Dari yang sering saya baca kan bahwa arti dari data itu adalah fakta yang tidak memiliki arti, sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data sehingga memiliki arti. Tapi dalam prakteknya saya lihat sering kali ini tumpang tindih dan susah dibedakan, Iya. Pak, karena Rancu. Iya. kalau kita mengolah data yang kita pakai itu sebenarnya sudah memiliki arti dan hasil dari pengolahan pihak lain. Dan kemudian informasi yang dihasilkan dari pengolahan ini dipakai oleh pihak lain sebagai data inputan. Jadi Iya. seringkali tumpang tindih. Itu bagaimana menjelaskan ini, Pak? Ya, nggak apa-apa dari sisi kita saja. Dari sisi kita saja ya kan itu sudah ketahuan ya. Dari sisi kita kan data itu tadi ya, data itu tidak memiliki itu validitas kebenarannya ya. Tapi walaupun begitu data itu ya pasti dekat-dekat dengan kebenarannya. Nggak mungkin data itu yang kita olah itu nggak dekat dengan data atau relasinya nggak ada ya. Minimal ada relasinya ya. Data yang kita olah itu memang belum teruji kebenarannya untuk menjadi suatu informasi kan, tapi ada relasinya. Ya. Nah, relasi itulah yang kita anggap sebagai atau keterkaitan data ya, keterkaitan dengan informasi yang nanti akan kita olah ya. Dari
pasti rancu gitu kan. Data itu jadi informasi, informasi dari data. Ya seperti itu. Itu namanya disebut sebagai kemarin entropi. Ya, entropi atau ya kekayaan informasi. Ya. Tadi saya sebutkan kepada Anda gitu, kepada Mas Mugijo ya. Jarak Banyuwangi Jakarta berapa? Fix 1000 km. Data itu nggak bisa dipatahkan karena data spasial. Yang itu kan satelit ya. Satelit itu errornya sedikit sekali ya. Itu udah data satelit fix ya kan, nggak bisa dibantah itu ya. Pak, saya mengukur sendiri Pak, mengukur sendiri dari Jakarta ke Banyuwangi. Silakan aja kita ngukur dari Banyuwangi ke Jakarta. Pakai apa? Jalan kaki Pak ya, bagus lagi itu. Seperti itu ya. Nah itu bagus lagi. Itu satu contoh ya, satu contoh bahwa data ini kan 1000 km mau kita olah jadi informasi. Apa informasi yang mau kita olah? Ya kan, Pak, saya mau kaitkan dengan moda-moda transportasi yang tersedia. Berapa jam waktu yang dibutuhkan dari Jakarta ke Banyuwangi. Nah, itu baru information. Nah, information ini bagi orang lain apa? Jadi data juga kan? Ya kan? Kalau naik pesawat 7 jam, kalau naik darat sekian jam, jalan kaki sekian jam, naik motor sekian jam, ya. Itu jadi data baru lagi bagi pengguna yang lain. Jadi kekacauan informasi ini saudara-saudara, yang penting adalah dari sisi kita sendiri itu clear ya, ini data atau informasi. Tapi bagi orang lain itu belum tentu ya. Jadi itu pasti akan itulah yang disebut sebagai kekayaan ya atau kekacauan informasi. Entropi ya, masuk entropi. Begitu Mas Mugijo ya. Ya, jadi kita batasi sudut Hmm. pandangnya saja ya Pak. Iya, sudut pandang dari mana, betul ya. Karena kan kita nggak boleh mengintervensi sudut pandang orang lain. Oh, dia punya kepentingan sendiri ya. Dia punya kepentingan sendiri ya. Dari sisi kita aja kepentingannya di mana ya, kepentingan kita ya. Oke, bagus ya. Nah, Ya, terima kasih Pak. ya sama-sama. Ya ya. Mas Noto Santo gimana? Noto Izin Pak, Santo. izin Pak, ya izin Ya, diskusi. bagus. Eh, Kaitannya dengan teori informasi, terus akhir-akhir ini kan lagi ini ada berita petinggi Google yaitu Geoffrey Hinton itu keluar dari Google Pak, di mana beliau menyikapi tentang pengembangan IA yang harus hati-hati gitu. Iya, Nah, di sisi lain kita para ya gitu, termasuk saya yang sedang belajar kayak gitu dalam menyikapi situasi kayak gini seperti apa ya Pak? Karena iya. kita kan semangatnya belajar tentang data, tentang informasi kayak gitu kan sebagai ya untuk meningkatkan kualitas hidup kita gitu. Tapi di sisi lain ternyata ketika kecerdasan buatan yang kita ketahui memang sangat-sangat apa ya powerful dalam menghimpun informasi termasuk data dan sebagainya. Jadi siapa yang menguasai data dialah yang pemenangnya gitu Pak. Hmm. Tapi kekhawatiran beliau ini apakah perlu kita sikapi bagaimana ya Pak ya tentang kecerdasan buatan ini Pak? Mungkin kita diskusi bareng sih Pak. Izin, Tuh, makasih. ya. Itu memang sudah menjadi apa itu menjadi ciri khas daripada ilmu pengetahuan dan teknologi ya, nggak nggak ada yang bisa bendung. Jadi itu menunjukkan bagi kita secara harfiah ya, secara harfiah itu kan menunjukkan kekayaan daripada Tuhan yang Maha Esa ya, kekayaan ilmunya Tuhan yang Maha Esa ya, jadi nggak ada yang bisa bendung ya kan, itu memang tidak terbatas ya. Cuman itu kan kekhawatiran saja ya, kekhawatiran ya. Ilmu pengetahuan itu saudara-saudara ya kan dikendalikan dengan yang namanya wisdom ya. Jadi ini saya tingkatkan sedikit pemahaman kita ya ke arah filosofi ilmu pengetahuan ya, filsafat ilmu pengetahuan ya. Nanti kalau Anda S2 atau S3 nanti dikenalkan ya, menjadi wisdom ya. Di atasnya pengetahuan itu apa? Wisdom. Wisdom ya. Jadi kebijaksanaan ya, kebijaksanaan itu di atasnya apa lagi apa? Wah, itu spiritual lagi ya, semakin tinggi semakin nah gitu ya. Jadi saudara-saudara kan itu jangan khawatir ya. Itu adalah salah satu perkembangan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Yakinlah bahwa ilmu pengetahuan ini tidak akan pernah menggantikan manusia ya. Justru membantu manusia ya, membantu manusia ya. Pak, itu kan menggeser pekerjaan orang ya, menggeser pekerjaan orang itu ya, yang pekerjaan yang bersifat ordinary ya, ya kan.
yaitu ordinary gitu kan, misalkan gitu kan, orang ngelinting bako gitu, orang ngelinting bako di pabrik rokok itu kan setiap 24 jam ngelinting terus gini ya. Apa artinya ilmu pengetahuan itu masuk? Supaya manusia itu berkembang ya, berkembang supaya apa? Supaya mencari pekerjaan yang lebih tinggi lagi gitu kan, lebih tinggi lagi. Bukan berarti menggeser, iya faktanya menggeser, tapi apa sih sinyal yang mau kita dapatkan bahwa manusia itu harus berkembang cara hidupnya, yang awalnya berproduksi dengan melinting bako kan, karena Banyuwangi bakunya terkenal Pak Mungkijo ya. Jadi itu harus berkembang. Kalau itu melinting bako pakai apa? Pakai robot. Nah, pakai robot pakai pakai IoT pakai AI. Nah, macam-macam ya. Jadi saudara-saudara kan perkembangan AI ini patut kita sikapi dengan bijak kan. Kita tidak perlu khawatir ya. Kenapa kan AI ini saudara-saudara belum tentu juga menghasilkan ilmu pengetahuan yang benar. Ya. Karena AI itu apa yang kurang ya kan? Emosinya kan. Dia merasakan itu belum seperti kita, seperti Anda. Ya, Pak Noto Susanto ini pintar merasakan, ya, mendapatkan feel, ya, emosional about the truth. Nah, gitu ya. Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir karena apa itu sehebat-hebatnya AI gitu kan masih hebat manusia, ya, masih hebat manusia karena manusia menciptakan AI, ya. AI itu gitu kan masih berada di level gitu kan apa itu memproses pengetahuan ya kan yang pengetahuan itu belum ya pengetahuan itu gitu kan kadang ya benar ya karena sudah kita ketahui gitu kan sudah kita ketahui jawabannya gitu kan tapi itu belum juga teruji ya sebagai contoh gitu kan AI gitu kan disuruh untuk gitu kan betul menyelesaikan masalah AIDS kanker kan nggak mungkin AI bisa jawab. Ya. Jadi AI itu jangan dianggap sepowerful mungkin karena AI itu kan bekerja dengan data-data di yang online semua, data-data online di seluruh dunia itu dikumpulkan semua kan, diolah sama dia menjadi satu pengetahuan ya. Nah, ilmu-ilmu seperti itu AI itu nggak akan pernah dapat ya, karena itu kan ilmu yang bersifat tacit knowledge ya, terikat dengan personalnya orang ya, personalnya orang gitu kan. Jadi nggak perlu khawatir ya. Jadi AI ini hanya mampu bekerja di level kan data-data yang online ya. Kan banyak data-data yang nggak online. Nah, ya, data yang nggak online ya. Jadi jangan khawatir ya. AI ini powerful kan untuk data-data yang sudah pasti, ya, data-data yang sudah pasti yang sudah kita peroleh setiap hari ada, ya. Contoh gitu kan, data-data itu data-data AI sampai hari ini gitu kan, jangan dianggap powerful. Kenapa? Coba Anda tanya ChatGPT kan, berapa suhu cuaca di tempat Anda saat ini? Pasti nggak akan pasti. Data cuaca itu nggak bisa karena data cuaca itu ngeramalnya sangat sulit sekali ya. Data cuaca itu untuk menjadi informasi itu sangat-sangat sulit sekali dan banyak salahnya. Pasti salah ya. Cuma salahnya dalam batas toleransi ya. Perkiraan suhu 35 terukur di lapangan 38. Ya, normal lah ya. Dalam batas-batas yang normal ya. Seperti itu ya. Jadi Mas Noto Santo jangan khawatir ya kan, manusia itu lebih cerdas daripada AI ya. Karena kita yang ciptakan AI ya. Begitu. Siap, Pak. Ya. Berarti tadi kita highlight atau garis bawahi tentang wisdom itu ya, Pak ya. Jadi, Iya, betul ya. Sistem ya, ya. ya, wisdom, Apa lagi ada kebijakan. wisdom ya. Kapan-kapan nanti kita diskusi ya mengenai filosofi ilmu pengetahuan ya. Jadi ya itu saya sangat Mantap, senang ya Pak. Mas Noto ya, sangat cerdas sekali ya Anda itu. Anda layak ini untuk kuliah S2 ya. S2 dan S3 ya, seperti itu. Bismillah, niat, Pak. Nah, gitu biar lebih pintar. Mana asalnya? Saya Banyumas, Pak, Jawa Tengah. Cuman Oh, sekarang stay di Kalbar, Pak. mantap, mantap ya. Ya, Merantau. bagus sekali ya. Oke. Iya. Saudara-saudara, di pertemuan selanjutnya ini gitu kan, saya akan bahas tentang contoh daripada encoding ya, encoding dan decoding ya. Encoding decoding ini saudara-saudara ya kan, kalau sudah kita apa itu sudah kita apa itu jalankan itu sangat mudah sekali ya. Karena teknisnya mata kuliah ini adalah membahas teknik coding dan encoding ya. Encoding dan decoding ya. Encoding dan decoding ini adalah ya algoritma semuanya ya. Saya terangkan minggu depan boleh ya, minggu depan. Minggu Ya, depan Pak. mana ya? Jadi kalau sudah menjadi teknik encoding decoding ya ini sudah matematika ini, matematika dan pemrograman. Ya, tapi jangan takut ya. Nanti kita cari software yang paling gampang aja ya, paling gampang untuk kita simulasi encoding dan decoding.
ya informasi ya. Itu saudara-saudara ya. Tapi itu prinsipnya udah kita bahas, kita selesaikan dulu kan. Kemudian kita carikan contoh bagaimana men-encoding informasi ya sampai ke decoding. Pak, informasi ini sampai di level security juga bisa ya. Sampai ke level security secara teknis ya itu juga bisa ya. Macam-macam ya, itu kebutuhannya ya atau juga penerapannya ya. Terima kasih saudara-saudara, Mas Mukijo, Mas Noto Santo ya, dan yang lain juga ya. Di sini ada Hendro, ada Raihan ya, dan yang lain-lain ya. Ada Guritno, ada Muhammad ya. Betul banyak sekali ya, 12 orang ya. Selamat beraktivitas ya, sampai ketemu minggu depan insya Allah ya. Dan materi ini saya unggah di LMS ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.